desas-desus pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Megawati. Media-media yang hadir pada pertemuan Pak Prabowo itu menayangkan hasil pertemuannya. Apa sih yang terjadi bila Pak Prabowo dengan Ibu Mega ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih ya komen-komennya atas video yang kemarin tuh. Saya memang bikin ringkasan tentang pertemuan antara para jurnalis senior pemret-pemret dengan Pak Prabowo. Itu kan kalau ditonton tuh hampir 4 jaman tuh. Nah itu saya bikin ringkasannya lah. Ya mungkin ada yang kurang-kurang, mohon maaf. 30 menitan. Dicek aja ke episode yang lalu. Dan di episode yang lalu kan saya menjanjikan juga kita bahas desas-desus pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Megawati Senin malam gitu ya. Kenapa itu desas-desus? Karena gini teman-teman, itu ada yang keluar mobil Maung yang biasa digunakan oleh Pak Prabowo yang warna putih itu keluar, tapi nggak kelihatan apakah ada Pak Prabowo atau tidak. Yang kelihatan itu adalah Abang Dasko ya, Komandan Dasko, dengan Abang Ahmad Muzani, Ketua MPR. Bang Dasko dada-dada senyum-senyum, Bang Muzani dada-dada senyum-senyum. Terus kemudian apa yang dilakukan? Mereka tutup jendela. Langsung kemudian terjadi desas-desus, wah ini ada apa nih? What happened? Gitu ya, apalagi pada saat yang sama baru saja para media-media yang hadir pada pertemuan Pak Prabowo itu menayangkan hasil pertemuannya. Benarkah Pak Prabowo hadir di Tengku Umar dan bertemu Ibu Mega? Apakah Pak Prabowo sudah kembali dari lawatannya dari Malaysia bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim? Memang sampai saya mengulas itu belum ada yang pasti. Yang kita bahas itu begini. Sebetulnya apa sih yang terjadi bila Pak Prabowo dengan Ibu Mega ketemu? Ada perubahan peta politik nggak? Kalau menurut saya, ini kan pertemuan yang selalu baik ya. Pertemuan antara pemenang legislatif, pemenang pemilu legislatif PDI Perjuangan dengan pemenang pemilihan presiden Gerindra. Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo Subianto. Jadi selalu menjadi pertemuan yang menarik dan positif, namanya pertemuan kan. Dan kalau memang ada Pak Prabowo di situ, artinya memang diplomasi politik yang dilaksanakan oleh Mas Didit bin Prabowo itu luar biasa sekali, berhasil. Nah, lantas akankah peta politiknya menjadi berubah? Peta politik akan berubah bila terjadi kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Apapun kesepakatan itu. Saya bersepakat dengan Ibu Megawati untuk tidak ada kesepakatan, itu pun kesepakatan. Dan itu pasti mengubah peta politik. Tapi kalau kemudian hanya silaturahim biasa, ya peta politik kemungkinan tidak akan berubah banyak. Tapi kan yang menariknya misteri. Adakah Pak Prabowo di dalam mobil Maung putih itu? Ataukah tidak ada orangnya? Kayak mobilnya Raffi Ahmad. Mobilnya Raffi Ahmad kan gitu tuh, dikawal tapi nggak ada orangnya. Nah apakah ini ada Pak Prabowo? Salah satu hal yang akan mengubah peta politik bila memang benar ya ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Jadi per saya ngomong ini saya langsung disclaimer nih. Takutnya kadang-kadang kan ini namanya kita syutingnya lebih dulu, tahunnya sudah ada pertemuan dan ada kejelasan memang benar Pak Prabowo ketemu Mega. Bila terjadi pertemuan beneran dan kemudian ada kesepakatan bahwa Ibu Mega akan mendukung Pak Prabowo Subianto, salah satunya adalah dengan menempatkan kader-kader PDI Perjuangan di dalam kabinet Pak Prabowo, kabinet Merah Putih, itu tentu saja akan mengubah peta perpolitikan di Indonesia. Tapi kalau tidak ada kesepakatan yang sifatnya politik praktis, teknis ya, itu sama aja peta politiknya. Tapi kan kita lihat ya, bagaimana Mas Didit bin Prabowo luwes berpolitik, bergaul dengan semuanya gitu ya. Kemarin juga Pak Prabowo sempat bilang tuh, Mas Didit itu saya minta untuk bergaul dengan semua.
Tapi kemudian selain Mas Didi dan bergaul juga kita menyaksikan ada Puan Maharani binti Taufik Kemas juga begitu. Luas komunikasi yang sana kemari. Dengan Pak Prabowo dia baik, dengan Bang Dasko dia baik, dengan politisi-politisi lain dia baik. Sebetulnya teman-teman, kalau terjadi reshuffle ya, ini kan banyak banget desas-desus ada reshuffle ya di bulan April ini. Kalau menurut saya sih reshuffle itu akan terjadi bila terpenuhi 1 dari 3 syarat ini. Alasannya yang pertama menurut saya subjektivitas. Tentang like and dislike-nya presiden. Suka atau tidak suka. Wah! Ada yang lewat ngomong-ngomong. Kita kagetin aja. Kalau presiden gak suka, kenapa waktu itu dia dilantik? Kenapa gak dicari yang lain? Ya kan people change, man. Dulu dia suka, tapi sekarang tidak. Anda ingat lagunya Rhoma Irama? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ya, ya. Jadi kalau kemudian sekarang dia tidak suka, ya nggak apa-apa. Dulu dia suka. Kemudian selain subjektif, like and dislike, yang kedua adalah hal objektif, kinerja. Kinerjanya bagus atau tidak? Nih orang sering blunder atau tidak? Kinerjanya sudah dicatat oleh Pak Prabowo Subianto. Apakah dibantu oleh Pak Letkol tadi? Nah itu terserah. Tapi udah ada catatannya oleh Pak Prabowo. Yang ketiga adalah subjektivitas politik. Nah ini yang tadi saya bahas tentang pertemuan Megawati dan Prabowo. Subjektivitas politik. Kalau kemudian PDI Perjuangan masuk, otomatis kan memperkuat pemerintahan Pak Prabowo. Jadi pasti akan dilakukan reshuffle-nya. Siapa yang akan dikeluarkan misalnya kalau PDI masuk? Ya yang ada partainya, yang profesional begitu. Tapi marilah kita bahas ya. Pak Prabowo menurut Bang Lalumara, Pemret TV One mengatakan bahwa dia bangga dengan menteri-menterinya. Apalagi Menteri Pertanian tuh disebut-sebut mulu kemarin tuh. Dia bangga sama menteri-menterinya dan nyaman pada menteri-menterinya. Tapi Pak Prabowo tuh suka sama orang yang loyal pada dirinya. Kemudian Pak Prabowo tuh setia pada tujuan. Jadi dia juga suka orang yang setia pada tujuan. Yang ketiga, dia nasionalis. Jadi Indonesia banget. Nah, yang nggak dia nggak suka sama orang yang tidak loyal. Jadi kalau nggak loyal nggak bisa. Terus kemudian dia juga nggak suka sama orang yang membuat gaduh. Kalau dia bikin gaduh gebrak-gebrak meja nggak apa-apa, ya. Tapi kalau orang yang bikin gaduh nggak suka. Kemudian juga dia nggak suka orang yang nggak nurut. Sudah ada contohnya yang dipecat. Nah menurut teman-teman semua, ada nggak menteri-menteri yang begitu lagi sekarang? Yang nggak disukai Prabowo, yang nggak loyal, yang pembuat gaduh, yang nggak nurut. Kalau ada berarti reshuffle kejadian. Tanggalnya kapan? Nah ini dia nih, kapan kejadiannya ini juga misteri. Pak Prabowo itu kan muridnya Pak Jokowi ya. Sementara Pak Jokowi itu tabiatnya, sifatnya, kalau orang-orang udah pada tahu, dia nggak mau ikutin. Pokoknya dia harus beda. Nah ini kan orang-orang udah pada nyangka nih bakal April ada reshuffle. Kalau Pak Prabowo ngikutin Pak Jokowi, nggak kejadian ini April. Masa saya ditebak-tebak, masa saya ketebak, nggak jadi. Kemudian yang kedua itu Pak Prabowo tuh suka testing the water. Tapi kenapa pertemuannya harus disembunyikan? Kenapa? Memang bila benar Pak Prabowo kemarin ketemu dengan Ibu Mega, kenapa tidak secara terbuka? Politisi punya cara dalam menjalankan agenda-agenda politiknya, dan mungkin juga hal itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Ibu Mega. Yang penting buat kita semua, bila ada pertemuan, harusnya adalah pertemuan yang positif. Bila sudah positif, artinya baik untuk semua. Kalau baik untuk semua, sejahtera bagi Indonesia. Terima kasih. Saya Henry Satrio, hanya di Satgas Kritik, tetap jam 19, hanya di YouTube TV One News. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.